jadi konsekuensi hukum apapun yang mungkin timbul dari kebijakan yang Anda ambil itu sudah Anda sadari penuh? Bagi saya pejabat itu melekat hak diskresi. Asal tidak untuk kepentingan pribadi, asal untuk kepentingan rakyat, kepentingan pemerintah. Dan itu saya kan di Komisi 2, banyak pejabat takut dikriminalkan. Makanya kami merancang, memang akhirnya keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oke. Di situ adalah administrasi kepemerintahan. Disebutin pejabat itu boleh diskresi. Jadi mengokohkan apa yang saya lakukan sebetulnya undang-undang itu. Berarti Jadi, jawabannya? Anda keberatannya apa? Berarti gitu loh. jawabannya konsekuensi hukum apapun sudah Selama kita diperhitungkan. tidak salah, saya sudah katakan berkali-kali. Pejabat kalau mau ngomong bersih gini aja deh. Kan kita ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara. LHKPN. Ya, saya adalah pejabat yang terus mendorong transaksi non tunai. Saya adalah pejabat yang terus mendorong semua pejabat publik harus bisa membuktikan asal usul hartanya. Oke, Kalau nggak bisa jangan jadi pejabat. baik. Jadi apa kurang apa lagi gitu. Aku udah tantangin semua kok. Kita akan lihat bagaimana Kita jalannya tantangin. karena ini masih diperiksa dan ada banyak sekali kemungkinan yang bisa saja terjadi pada Minimal pemerintah DKI kalau Jakarta dan sampai- gubernur. iya. Pak Ahok, saya ingin mengundang ke atas panggung untuk bergabung teman-teman Navikula yang juga, boleh kita kasih tepuk tangan dong teman-teman Navikula, ada Mas Robi dan kawan-kawan. Mereka dari Bali ini teman-teman Navikula Pak Ahok, saya ingin dan saya tahu Anda sejak awal karena aktivis lingkungan juga punya pandangan yang sangat keras tentang reklamasi. Mau disampaikan langsung ke Gubernur Jakarta, silakan. Saya adalah termasuk orang yang mengagumi Pak Ahok. Sejak lama saya dan keluarga di rumah itu walaupun kita tinggal di Bali itu kita ada rasa bangga, ada tokoh di pemerintahan yang inovatif seperti beliau, berani, habis itu terobosan-terobosannya bagus gitu. Tapi sebagai fans bukan melulu semuanya setuju kan. Ada beberapa hal kalau terutama untuk soal reklamasi sih ini kan bebas berpendapat ya. Saya tidak setuju Silakan Mas dengan Robi, reklamasi. tidak akan dimarahi sama Pak Ahok, yang Iya. dijewer cuma saya katanya. Untuk soal reklamasi, untuk opini pribadi, saya tegas saya tidak setuju. Karena untuk modifikasi alam besar-besaran, memang memiliki resiko dampak lingkungan yang buruk ya. Iya. Bukan cuma tempat direklamasi, tapi juga dari pasir di mana itu mengambil bahannya gitu loh. Habis Iya. itu juga selain itu akan ada konflik budaya juga, karena di situ ada dari catatan Walhi ada sekitar 16.000 kepala keluarga nelayan juga itu mungkin jadi Yang kehilangan pertimbangan. mata pencaharian. Ini menurut analisa sebagai orang awam, saya bukan LSM, saya bukan partai politik, sebagai orang yang peduli pada lingkungan. Saya bukan Anda anti, aktivis lingkungan. ya Baik. saya bukan anti pada pembangunan, tapi saya suka pada pembangunan yang melestarikan lingkungan dan melestarikan budaya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Ya, Mas Robi. Tapi bukan berarti kalau saya pribadi saya mendukung karena saya seorang petani juga, jadi saya melihat Bapak Ahok ini seperti tumbuhan yang cantik dan indah, pohon yang sangat saya kagumi gitu. Tapi bukan hanya ada beberapa daun yang terserang hama misalnya yang tidak saya setujui soal reklamasi dan soal Penggusuran? penggusuran yang minim dialog, mengutamakan dialog itu. Bukan berarti harus satu pohonnya dicabut, tapi hanya dua itu aja yang saya tidak suka dan mungkin saya akan petik. Tapi saya tidak mencabut satu pohonnya karena saya merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan pohon itu. Oke. Pak Ahok, tanggapan singkat Pak Ahok sebelum nanti Navikula nyanyi. Makanya kita bisa berdebat soal itu. Sekarang saya mau tanya, soal ikan budidaya, Anda makan salmon semua dari mana? Dari Eropa. Mereka tuh reklamasi. Sekarang begini, kalau kita misalnya kena kanker, kaki Anda kanker ada tumor, Anda potong tidak? Potong. Dan Anda nggak bisa mengatakan saya mau normal, betul. Kalau bisa normal kita mau normal. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak Teluk Jakarta itu terkontaminasinya sangat berat. Dan di dalam seluruh teori untuk mengatasi kontaminasi adalah reklamasi. Oke. Lalu Anda mengatakan lalu kita restorasi. Tanpa meninggalkan restorasi lingkungan. Jadi Baik Pak Ahok. kalau laut itu rusak, maka restorasi yang dilakukan paling betul adalah reklamasi. Oke. Nggak ada cara lain. Yang masalah nelayan, saya tanya, yang bilang kita mau gusur nelayan siapa?
Sekarang kita tanya nelayan ya, kalau di Jakarta, teluk di Jakarta punya ikan begitu banyak, sudah kaya raya orang Jakarta. Nelayan kita itu sampai ke Natuna kemana-mana cari ikannya. Bukan cari ikan di teluk Jakarta. Pak Ahok, kita dengarkan Nafikula nyanyi. Kita kasih tepuk tangan mafia hukum Nafikula. Mafia hukum, oh, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal, takkan masuk buwe. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum, hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Karena ada orang yang menilai gaya seperti itu nggak cocok tuh jadi gubernur gaya seperti itu. Memang aku nggak cocok jadi gubernur kok. Jadi mau berhenti. Enggak, aku kan bukan jadi gubernur, aku kan cuma jadi CEO orang Jakarta.